Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Fatiani Ami Rahmah bersama rekan saya Friza Gustiani akan menyampaikan materi tentang ragam PLS dalam media sosial dan media massa. Yang pertama, pengertian. Media massa adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang B, media massa adalah suatu lembaga netral yang berhubungan dengan orang banyak atau lembaga netral bagi semua kalangan atau masyarakat. Dalam hal media massa, kita mengenal istilah media cetak atau pers dan media penyiaran. Yang kedua yaitu karakteristik. Yang pertama, media massa. Karakteristik media massa yang pertama yaitu komunikator terlembaga. Dalam komunikasi massa, komunikatornya bergerak dalam organisasi yang kompleks, namun bersifat melembaga. Lembaga penyampaian pesan komunikasi massa melalui media massa seperti televisi, surat kabar, radio, dan internet. Yang kedua yaitu pesan bersifat umum. Dalam proses komunikasi massa, pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator ditujukan kepada khalayak luas atau semua orang, bukan hanya sekelompok orang. Dengan demikian, maka proses komunikasi massa bersifat terbuka. Hal ini dikarenakan komunikan tersebar di berbagai tempat yang tersebar pesan beritanya pula mengandung unsur fakta yang bersifat penting dan menarik untuk semua kalangan masyarakat, bukan hanya sekelompok orang. Yang C, komunikannya anonim dan heterogen. Komunikan atau penerima informasi dalam komunikasi massa bersifat anonim dan heterogen. Hal ini dikarenakan komunikasi massa menyampaikan pesan secara umum pada seluruh masyarakat. Selanjutnya yaitu media massa bersifat keserampakan. Keserampakan media massa itu sebagai keserampakan kontak dengan sejumlah besar penduduk dalam jarak yang jauh dari komunikator dan penduduk tersebut satu sama lainnya berada dalam keadaan terpisah. Selanjutnya yaitu pesan yang disampaikan satu arah. Artinya, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan secara langsung, tapi komunikator dan komunikan tidak saling bertemu, dan komunikan tidak dapat merespon secara langsung. Di sini, komunikator yang mengendalikan komunikasinya. Yang selanjutnya yaitu umpan balik tertunda atau delay feedback. Dikarenakan antara komunikator dengan komunikan yang tidak bertatap muka secara langsung, maka komunikator tidak dapat dengan segera mengetahui reaksi khalayak terhadap pesan yang telah disampaikannya. Yang B yaitu media sosial. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap sesuatu pesan atau konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan bisa diterima ataupun dibaca oleh banyak orang. Yang selanjutnya yaitu adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial membagikan kesempatan untuk penggunanya untuk membagikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Selanjutnya adalah adanya perbincangan. Mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi terhadap sesuatu konten, baik itu dalam wujud respon maupun pembicaraan antar penggunanya. Serta penerima pesan bebas menentukan kapan melaksanakan interaksi terhadap pesan tersebut. Selanjutnya yaitu keterhubungan. Lewat media sosial, para penggunanya bisa tersambung dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan atau link serta sumber data yang lain. Proses untuk
Pengiriman sebuah pesan ke suatu media sosial jauh lebih cepat dibandingkan dengan media yang lain, membuat informasi banyak terhubung di dalam suatu media sosial. Yang ketiga yaitu tujuan. Yang A, media massa. Yang pertama yaitu fungsi informasi. Fungsi informasi bisa dikatakan sebagai fungsi yang sangat umum. Informasi memiliki peranan penting dalam menambah wawasan kita. Media massa jelas memberikan banyak informasi bagi masyarakat. Informasi yang paling sering kita sadari dan temukan adalah berita. Yang selanjutnya yaitu fungsi hiburan. Kita bisa menemukan banyak hiburan dari media massa, khususnya di televisi. Televisi menyediakan beragam macam program dan acara, mulai dari film, sinetron, talk show, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fungsi persuasi. Secara tidak sadar, banyak opini atau pandangan kita yang sebenarnya terbentuk dari produk media massa. Media massa berfungsi untuk mengarahkan opini atau pandangan kita sesuai dengan apa yang diperlihatkan. Hal tersebut membuat pandangan atau opini masyarakat dalam beberapa kasus cenderung sama, tetapi keputusan terhadap pandangan atau opini yang diambil tetap berada di tangan kita sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi korelasi. Media massa juga memiliki fungsi sebagai korelasi. Selain memberikan informasi, media massa juga membantu mencari kemungkinan korelasi suatu peristiwa yang sedang terjadi dengan peristiwa sebelumnya. Jika korelasi ditemukan, media massa akan menjelaskan hubungan antar peristiwa tersebut. Dengan adanya fungsi tersebut, masyarakat bisa menerima informasi baru dan diajak untuk berpikir lebih kritis. Yang selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, informasi bisa menambah wawasan kita. Oleh karena itu, media massa juga memiliki fungsi sebagai pendidikan. Media massa bisa mendidik kita dengan produk-produknya, contohnya yaitu berita. Dengan mendengar berita setiap hari, wawasan kita akan jauh lebih luas, serta tidak langsung kita belajar dari masalah atau peristiwa yang diberitakan. Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan. Sesuai dengan fungsinya, media massa melakukan pengawasan terhadap kejadian atau lingkungan sekitar. Dengan begitu, media massa dapat bertindak lebih cepat jika sesuatu terjadi secara dadakan. Media massa pun akan dengan cepat memberitahu masyarakat akan kejadian tersebut agar tidak terkena dampaknya. Yang kelima, yang selanjutnya yaitu fungsi interpretasi. Dengan adanya fungsi interpretasi, media massa akan membantu masyarakat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Agar masyarakat lebih mudah memahaminya, media massa menginterpretasi peristiwa atau kejadian dan menjelaskannya. Dengan begitu, masyarakat dapat dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Yang B yaitu media sosial. Poin pertama, memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web. Yang kedua yaitu menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens. Yang ketiga, melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri. Yang keempat, membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Yang kelima, sebagai media komunikasi antara pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain. Yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, media massa. Kelebihannya yaitu pesan bersifat umum, dapat digandakan dan dikirim dengan cepat dan serentak. Maksudnya, pesan bersifat umum dalam artian pesan ditujukan kepada siapapun dan pesan dapat digandakan atau diperbanyak. Selanjutnya yaitu pengirim pesan bersifat melembaga.
Pengirim pesan dalam komunikasi massa adalah lembaga atau organisasi media yang bekerja di lembaga atau organisasi media yang kompleks. Contohnya komunikator dalam komunikasi massa, misalnya redaktur atau editor, atau narasumber lain yang mengemukakan ide atau gagasannya melalui media massa. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu umpan balik. Umpan balik baru dapat diketahui ketika redaksi atau editor menerima surat pembaca. Misalnya, dan setelah redaksi atau editor menerima umpan balik tersebut dalam bentuk surat pembaca, redaksi atau editor baru memberikan respon balik terhadap surat pembaca yang disampaikan, dan ini pun membutuhkan waktu yang tidak seketika. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, umpan balik menjadi lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Yang kedua yaitu komunikasi satu arah. Arus komunikasi dalam sistem komunikasi massa berlangsung secara satu arah. Hal ini disebabkan pesan komunikasi massa ditujukan kepada khalayak luas yang tersebar, heterogen, dan anonim, sehingga memungkinkan terjadinya proses interaksi secara langsung antara pengirim pesan dan khalayak. Yang ketiga yaitu terbatasnya stimulasi alat indera. Kekurangan komunikasi massa berikutnya adalah terbatasnya stimulasi alat indera. Sebagai telah dipahami bersama bahwa stimulasi alat indera dalam sistem komunikasi massa dapat bergantung pada jenis media massa yang digunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak luas. Misalnya ketika kita ingin membaca berita di surat kabar atau media daring, kita membutuhkan mata untuk melihat serta membaca teks serta melihat foto yang disajikan. Selanjutnya yaitu gangguan tidak dapat dihindari. Dalam komunikasi massa, gangguan yang terjadi dapat berupa gangguan teknis yang berkaitan dengan teknologi yang digunakan serta gangguan semantik. Gangguan teknis dapat terjadi karena adanya gangguan selama proses transmisi pesan. Selanjutnya yaitu media sosial. Yang pertama kelebihannya, kita bisa menambah teman baru yang bisa kita dapatkan dari mana saja. Yang kedua, kita bisa mendapatkan penghasilan dari sosial media yang kita punya. Yang ketiga, dapat menghilangkan stres seperti dengan kita bermain game. Selanjutnya kekurangan. Yang A yaitu lupa terhadap waktu. Poin B, dapat terjadinya penipuan dan pencurian identitas atau akun yang kita miliki. Yang ketiga, apabila terlalu lama menggunakan HP atau laptop, bisa menyebabkan mata sakit atau perih, atau menimbulkan penyakit. Yang kelima yaitu prospek. Media sosial dapat membantu pelajar untuk mengatasi zaman digital seperti sekarang ini. Dengan adanya media sosial, pelajar dapat berkomunikasi dengan orang lain sehingga mereka akan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Serta media juga berpengaruh dalam kebijakan pendidikan sebab campur tangan atau pengaruh pemerintah atau penguasa terhadap pendidikan ini cukup besar dengan segala kebijakan yang ditempuh demi suksesnya pendidikan seluruh warga. Yang keenam yaitu contoh. Yang pertama, contoh dari media massa yaitu ada koran, majalah, buku, televisi, radio, dan lain-lain. Dan contoh dari media sosial yaitu yang pertama YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.